Tahu nggak, ada komunitas dari Indonesia yang sekarang lagi menjadi sorotan di mata negara-negara besar atau di mata dunia. Bukan emas, bukan minyak, tapi logam berwarna putih keperakan yang biasa disebut biji nikel atau nikel. Yang bikin makin menarik dari nikel ini adalah waktu Indonesia memutuskan untuk tidak mengekspor biji nikel dalam bentuk mentah. Uni Eropa sampai dibikin kesal oleh Indonesia karena kebijakan ini. Bahkan mereka menggugat Indonesia ke WTO atau sebuah organisasi perdagangan di dunia. Nah, sebenarnya kenapa biji nikel ini menjadi sebegitu pentingnya oleh Uni Eropa? Kok cuma satu jenis logam bisa membuat atau memberikan impact urusan politik, hukum, bahkan ekonomi dunia. Banyak orang mengira isu nikel ini baru ramai belakangan ini. Namun ketika ditelisik dalam sejarahnya, hubungan Indonesia dengan nikel ternyata sudah ada dari kurun waktu abad 15. Di masa kerajaan yang ada di Sulawesi, kerajaan Luwu, para pembuat keris menggunakan bahan yang dikenal dengan besi Luwu. Keris buatan kerajaan Luwu ini dikenal dengan kekuatan tapi tak ringan. Setelah ditelusuri, ternyata bahan baku yang digunakan keris Luwu ini secara alami menggunakan atau mengandung unsur nikel. Lalu kemudian di abad 15 sampai 16-an, Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat juga menggunakan atau sudah menggunakan campuran logam nikel ini untuk pembuatan senjata mereka. Masuk abad setelahnya, abad 16 sampai 17-an atau tahun 1600-an, nikel Indonesia mulai dikenal oleh kerajaan-kerajaan yang lain melalui kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat yang menjadi pusat perdagangan sumber daya alam dari Indonesia atau dari Nusantara. Nah, ekspornya ini atau pengiriman atau pencarian eksplorasi dari biji nikel mulai berkembang tepatnya di abad 20-an atau tahun 1900-an. Tepatnya sekitar 1901 dan tahun 1909, para ahli geologi menemukan cadangan biji nikel di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, mulai sejak itu nikel di Indonesia mulai dikenal dan mulai berkembang sampai akhirnya menjadi salah satu komoditas yang paling diburu oleh dunia sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, memang sebanyak apa cadangan biji nikel di Indonesia sampai dunia bisa berusaha ikut andil sampai mereka merasa deg-degan perihal biji nikel di Indonesia ini. Nah, dalam bukunya
Elisa Sugito Nikel Indonesia, kunci perdagangan internasional, menjelaskan, dan dia mengutip dari data US Geological Survey, total cadangan nikel di Indonesia sekitar 95 juta ton. Dan yang menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia ternyata adalah Indonesia. Indonesia punya 21 juta cadangan ton nikel. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan Australia yang kisaran 20 juta, kemudian Brasil ada 16 juta ton, kemudian disusul oleh Rusia, bahkan sampai Filipina. Makanya enggak heran kalau Indonesia sekarang menjadi pemain penting ekspor biji nikel di dunia. Soalnya nikel itu masih menjadi komoditas atau masih digunakan, dipakai dalam baja yang di situ baja tahan karat. Tapi juga jadi bahan utama dalam teknologi masa depan, terutama baterai kendaraan listrik seperti yang kita kenal pada saat ini, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, dan sebagainya. Selama bertahun-tahun ke belakang, jika kita mencari referensi menurut bukunya Nikel Indonesia karya Elisa Sugito, terbitan dari Gramedia, Indonesia pada saat atau beberapa tahun ke belakang sebenarnya sudah menjual biji nikel namun dalam bentuk mentah ke luar negeri. Ibaratnya kita punya bahan berharga di negeri kita, tapi yang menikmati ini negara luar. Tahu yang tadi di awal kita bahas, Uni Eropa merasa kalang kabut, dibikin kesal oleh Indonesia. Akhirnya Indonesia setelah mengetahui sebegitu pentingnya nikel ini, pemerintah Indonesia mulai memiliki kesadaran penuh akan sumber daya alam atau SDA yang seharusnya dari yang dijual mentah menjadi komoditas yang lebih memiliki nilai lebih. Yang dulu dibuat dalam bentuk mentah, sekarang diolah, yang kemudian baru dikirimkan ke luar negeri. Dan dari situ muncullah program yang kita kenal namanya hilirisasi. Lewat berbagai aturan pemerintah yang dibuat perihal ekspor biji nikel perlahan mulai dibatasi. Sampai pada akhirnya tanggal 1 Januari 2020 Indonesia resmi memutuskan untuk menghentikan biji nikel mentah secara total. Jadi nggak ada biji nikel mentah yang dikirim ke luar negeri. Tujuannya sebenarnya sangat-sangat sederhana, tapi impact-nya sangat-sangat besar. Pemerintah ingin nikel diolah dulu di Indonesia dalam negeri lewat smelter yang dijual bukan lagi batu mentah murah, melainkan produk yang nilainya lebih tinggi seperti ferronikel dan bahan baku industri lainnya. Nggak cuma itu aja, tahun 2021 Indonesia juga mulai serius masuk ke industri baterai kendaraan listrik. Nah, bahkan menjadi salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Pemerintah menggandeng berbagai perusahaan dan konsorsium internasional untuk mewujudkan program ini. Langkah ini diambil oleh pemerintah dengan tujuan yang sama, supaya kekayaan Indonesia, kekayaan alamnya bisa berdampak untuk rakyatnya sendiri atau memberikan manfaat lebih besar
buat negara Indonesia dibandingkan mengirim bahan mentah ke luar negeri. Pastinya kebijakan ini langsung memunculkan pro dan kontra. Yang sudah kita singgung di awal, dijelaskan di buku Elisa Sugito ini perihal Uni Eropa, misalnya merasa dirugikan dengan kebijakan Indonesia pada saat itu. Karena industri baja mereka jadi lebih sulit mendapatkan biji nikel dari Indonesia, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membawa kasus ini kepada WTO atau sebuah organisasi perdagangan di internasional. Namun di sisi lain, langkah strategis ini, langkah Indonesia menjadi sebuah langkah nyata yang enggak cuma jadi penjual eksportir bahan mentah ke negara lain. Indonesia mulai serius menata diri menjadi pemain utama dalam industrialisasi atau industri di masa depan, terutama di bidang teknologi dan kendaraan listrik. Meskipun sampai saat ini hubungan dagang menjadi lebih hangat atau lebih panas dari sebelum-sebelumnya dan memicu sengketa internasional yang dijelaskan di dalam buku ini, program hilirisasi nikel di Indonesia sampai sekarang menjadi lebih menarik. Bagi siapa? Bagi investor luar negeri. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira seberapa jauh peluang Indonesia menguasai nikel sehingga bisa menjadi eksportir utama dalam bentuk nikel jadi, bukan menjadi komoditas sumber daya alam mentah, nikel mentah yang dikirim gitu aja ke luar negeri. Karena bagi pemerintah Indonesia, biji nikel adalah harta karun yang ditemukan setelah ada emas dan minyak bumi. Terus di kolom komentar jika ada yang perlu kita diskusikan. Like, comment, share, dan subscribe video ini. Sekian dari saya. Bye-bye.